Nabi Muhammad kita pernah dengar kisahnya Ammar bin Yasir. Nanti kalau iseng-iseng buka YouTube dengerin ceritanya kisahnya Ammar bin Yasir. Ya. Atau ahlu Yasir, keluarga Yasir. Ya. Namanya Ammar anaknya, ayahnya Yasir. Nanti ada ibunya. Ya. Nah, ibu dan bapaknya ini yang lebih dulu ya ketika awal-awal Rasulullah diangkat menjadi nabi, ya keluarga Yasir ini mereka yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, ditusuk karena lagi-lagi disuruh tinggalkan keimanan kepada Allah, kemudian keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menolak mereka. Ya, nggak mau, tetap beriman kepada Nabi Muhammad, tetap beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kuburannya masih ada sekarang. Jadi di dekat, bukan dekat tapi agak jauh. Karena kan Masjidil Haram sekarang pelebarannya luas banget ya. Jadi memang agak jauh, ya, agak jauh dari Ka'bah, ya, di daerah Ajyan itu. Nah itu masih ada. Jadi ada tanah kosong, ya di pinggir jalan, di dekat pelataran Masjidil Haram ada tanah kosong. Ternyata itu adalah kuburan keluarga Ahlu Yasir. Ya. Jadi tanah kosong, padahal itu udah dijadikan pelataran, di sini udah jadiin jalan. Ternyata ada tanah kosong yang dibiarin begitu aja. Nah kita masih bertanya, ini kok ada tanah kosong di sini? Kenapa nggak dijadiin pelataran aja? Ya, kenapa nggak dijadiin jalan aja? Ya karena semuanya udah pakai hotel di sini, hotel kemudian flyover dan sebagainya. Ternyata ada tanah kosong yang dibiarkan. Dan kalau kita tahu itu ada kuburannya ayah dari Ammar namanya Yasir, kemudian ibundanya. Ya, ketika dulu mereka mempertahankan keimanan yang melawan orang-orang kafir Quraisy yang memerintahkan untuk ya tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai anaknya mau dibunuh, si Ammar ini mau dibunuh. Ya, tapi ketika Ammar ingin dibunuh, si Ammar ini tetap dalam keimanan, hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasul, tapi lisannya dia mengatakan bahwasanya ya aku akan kembali kepada agama nenek moyang saya. Jadi nggak jadi dibunuh kalau Ammar. Ya, tapi Rasulullah dengar ya peristiwa tersebut dan Rasulullah membiarkan. Rasulullah tahu bahwasanya Ammar ini benar-benar dia cinta kepada Rasulullah, benar-benar beriman kepada Rasulullah. Artinya dia mengatakan seperti itu hanya untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, ya, nyelamatin dirinya supaya tidak dibunuh. Ya, tapi hatinya tetap beriman. Maka diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman itu ketika menampakkan keimanan maka orang akan dibunuh. Ya, orang akan disakiti. Boleh. Ya, ketika memang misalnya ibu nanti ke Papua, ya, nauzubillah kalau masih ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau ketahuan kita Muslim maka kita bakal dibunuh. Boleh kita mengatakan kita bukan Muslim, tapi hati kita tetap beriman. Ya. Nah itu yang terjadi oleh Ammar bin Yasir, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang, ya, mereka beriman, orang Islam, banyak juga mereka yang disakiti, ya, mereka yang dizolimi, ya, mereka mempertahankan keimanan, ya, mempertahankan keislamannya, ya, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saudara-saudara kita di Palestina, ya, kemudian sekarang ada perang Irak, ya, dengan Amerika, ya, kemudian juga bisa melawan yang namanya Zionis Israel. Alhamdulillah kalau ada negara Islam yang bisa melawan, ada negara Islam yang kuat. Ustaz, tapi dia kan Syiah.
Kita jangan berbicara masalah Syiahnya atau tidaknya, ya, karena ini masalah bagaimana mempertahankan keimanan. Ya, negara Islam harus kuat, ya, tidak bisa dilecehkan, tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ya, memang Syiah Irak itu Syiah, tapi kebanyakan Syiah itu ada yang masih mendingan. Ya, jadi tidak terlalu parah. Ya, masih diterima ya oleh kita semua yang ahlus sunnah wal jamaah. Ya, selama kiblat kita sama, selama nabi kita sama, ya, selama kita sama, maka kita semua adalah bersaudara. Apalagi kita membela saudara-saudara kita di Palestina. Ada negara yang bisa membalas, yang kuat, bisa menghancurkan Zionis yang suka membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Memang Syiah itu ada yang parah, ada yang fatal. Dia sampai mengkafirkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak terima yang namanya kenabian. Yang seharusnya jadi nabi itu bukan Nabi Muhammad. Ya, ini yang ekstrimnya. Syiah yang parah, yang fatal, yang ekstrim. Dia mengatakan bahwasanya yang seharusnya jadi nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Syiah itu adalah pengikut fanatik ya Sayyidina Ali, dan sampai mengkafirkan istri-istri Rasul, kemudian semua para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak sama dengan Al-Quran yang mereka yakini. Al-Quran yang sekarang itu banyak ayat-ayat yang dihapus ya, oleh para sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu banyak yang dihapus oleh mereka, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena memang kan sejarah pengumpulan Al-Quran kan dari zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman. Makanya mereka bilang dari masa ini, 3 masa ini banyak ayat-ayat yang dihilangkan. Ya. Nah itu memang Syiah yang ekstrim, yang fatal. Tapi kalau kita belajar akidah mereka, itu ada akidah Syiah yang mendingan, yang masih bisa ditolerir, ya, masih bisa diterima oleh kita yang ahlus sunnah wal jamaah. Makanya orang Iran banyak juga yang pergi haji, ya, banyak juga yang umroh, yang pergi haji, sholatnya sama dengan kita, shofnya sama dengan kita. Ya. Ya sudah setengah 12 saja. Ya, jadi mudah-mudahan ya sampai sini dulu Ibu. Insyaallah nanti kita akan teruskan kisah dari Ashabul Ukhdud ini, ya, bagaimana Allah melaknat mereka, ya, kemudian juga Allah berikan kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mempertahankan keimanan kita di tengah himpitan ekonomi. Ya, sekarang katanya plastik padanan, ya. Mulai plastik pakai daun pisang aja ada. Ya. Iya, udah nggak ada kebunnya. Ya. Bensin juga padanan. Allah mudah-mudahan ya, kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tambahkan, silakan. Ustaz, dan saya jadi mohon maaf nih ya, mungkin terlalu berlebihan atau kurang. Di dulu si ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud. Nah di sini sebagai kami, saya sebagai wanita yang sudah tua, saya di sini ada pemikiran saya, boleh tidak saya kalau meninggal keinginan hari yang dijanjikan itu di dalam hati berkata seperti itu, hari yang dijanjikan hari Jumat maksudnya itu. Nah ini dari hati kecil saya gitu Pak, kalau berdoa gitu.
Jadi kalau tadi tafsirannya yaumul maut itu adalah yaumul kiamat, hari kiamat. Kalau hari Jumat tadi syahid, ya, syahid itu hari Jumat, masyhur itu hari Arafah, hari Arafah. Tapi boleh nggak kita minta sama Allah? Oh boleh. Silakan ibu minta, kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, kita pengen akhir hidup kita endingnya adalah husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan kita meninggal di hari yang baik, di tempat yang baik. Ya, makanya ibu kalau misalnya nanti punya duit, banyak duitnya, bolak-balik ke Madinah, bolak-balik ke Mekah. Emang apa Ustaz? Supaya Allah panggil mudah-mudahan lagi di Mekah, lagi di Madinah. Ya, kata Rasul, "Faman syaa'a minkum ayyamuta fil Madinah ayyamuta fiha." Kalau kalian bisa meninggal di Madinah, meninggal di Madinah. Itu kata Rasul. Jadi Rasul tuh nyuruh kita supaya meninggalnya di Madinah. Ya, kalau bisa kata Rasul, kalau kalian bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Ya, makanya umroh itu boleh berapa kali, silahkan, selama kita punya duit. Tapi perhatikan juga orang di sekitar. Ya, ada orang miskin dan sebagainya. Kalau itu lebih baik, maka itu jauh berpahala. Ya, tapi kalau kita bisa, kita udah kasih, kemudian masih ada duit buat umroh, silahkan. Karena apa? Itu tempat yang baik. Ya, tempat yang baik. Nah, kita minta mudah-mudahan kita meninggal di tempat yang baik, kemudian di hari yang baik. Boleh ibu minta sama Allah. Ya, sebutin, saya pengen meninggal di hari Jumat. Ya, sebutin. Jadi setiap sholat fardu, ya sebutin. Ya hajat kita apa saja, kita meninggal di hari yang baik, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, lagi ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ya, banyak orang meninggal ketika lagi sujud. Ya, ada yang meninggal ketika lagi azan. Kalimat terakhirnya la ilaha illallah, meninggal habis. Lagi ceramah. Ya, khutbah kedua kalau nggak salah. Ya, mantan pendeta itu. Ya Yahya Walaudi, ya, itu subhanallah. Jadi enggak bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kita minta sama Allah, insyaallah kita diijabah. Ya Allah muliakan kita ya dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Ibu. Ya, masih gratis nanyanya. Ya, jadi ada kelompok-kelompok akidah. Jadi kalau dalam fikih ada mazhab. Ya, kalau dalam akidah ada namanya firqah. Ada kelompok-kelompok. Dalam fikih tadi mazhab ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi, ada Zahiri, banyak sebenarnya, tapi yang terkenal memang 4 imam mazhab itu. Nah, dalam akidah ada namanya firqah, kelompok. Kata Rasul, "Sataftariqu ummati ala 70 firqah." Bahwasanya umatku nanti akan terpecah menjadi 70 kelompok. 70 ya, 70 sekitar 70-an. Jadi bukan 4, bukan 5, 70. Jadi kelompok firqah ini banyak. Kemudian wal firqatun najiyah wahidah, yang selamat hanya satu. Siapa yang selamat? Ahlus sunnah wal jamaah. Dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Mereka yang benar-benar ikut Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kiblatnya apa saja kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ikutin. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi semua firqah mengatakan bahwasanya mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ada Mu'tazilah, ada Syiah. Syiah mengatakan bahwasanya saya juga ahlus sunnah. Ya. Tapi mereka timbang ngaku-ngaku doang. Ya, hanya ngaku-ngaku doang. Ya, ngaku sebagai ahlus sunnah, tapi keyakinan mereka, amalan mereka jauh dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tadi yang ekstrimnya ada mereka tadi
yang sampai mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau Syiah itu ada yang masih menghalalkan nikah mut'ah. Ya, kawin kontrak. Ya, sebulan 2 minggu. Ya. Itu masih ada yang begitu. Ya. Kawin kontrak. Jadi dihalalkan sama mereka. Nah, itu sesat. Jadi Syiah itu kelompok yang sesat. Ya, kelompok yang melenceng dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada Qadariyah atau Jabariyah. Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia itu ya kayak boneka, nggak punya ikhtiar. Pokoknya kemana saja sudah ditentuin sama Allah. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ya, Jabariyah ya manusia semaunya. Tidak ada yang namanya takdir Allah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang namanya takdir Allah, ada yang namanya ikhtiar. Selain ada usaha manusia, ada juga yang namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Habis ini ibu mau kemana? Mau ke CBD Ciledug? Mau kemana? Mau pulang ya. Mau pulang, niatnya mau pulang. Ternyata di tengah jalan ada teman lama nggak ketemu. Ya kan niatnya mau pulang ke rumah, ya nggak Bu? Ikhtiarnya pengen pulang ke rumah, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada takdir Allah yang beda. Ya, diajak. Ya makan yuk, ngomong tempat saya beli sedikit dulu ya waktu kita masih perawan dulu. Ya masih suka jalan-jalan. Ya. Nah itu ada usaha, ada takdir Allah. Jadi walaupun Allah udah tahu, ya ibu nanti mau pulang, nanti di rumah juga mau ngapain itu Allah Maha tahu. Tapi ikhtiar kita juga dibutuhkan. Ya, apa nanti mau istirahat, apa mau baca Quran, atau mau nonton TV, Allah Maha tahu. Dan semuanya Allah kasih ikhtiar kepada kita. Mau pilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi yang sesat, manusia itu nggak punya takdir. Pokoknya apa yang dilakukan manusia adalah ikhtiar dia sendiri. Nggak ada yang namanya takdir Allah. Ada kelompok tadi manusia itu sesuai dengan takdir Allah, nggak ada ikhtiarnya. Jadi kemana aja itu sesuai dengan takdir. Nah itu yang sesat. Yang benar adalah selain ada takdir, ada ikhtiar. Manusia dikasih otak, dikasih akal supaya dia paham, dikasih hati supaya dia merasa. Ya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya dia bisa memilih. Ya dia pilih yang benar. Nah itu ikhtiar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sama-sama itu. Sudah? Cukup? Ya, baik mudah-mudahan apa yang kita kaji itu semua mudah-mudahan bisa menambah hazanah ilmuwan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dekat lebih dekat lagi kita dengan Al-Quran, kemudian juga lebih dekat lagi kita terus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita istighfar kepada Allah dan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini yang kita lakukan mudah-mudahan diterima dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina bainana saqiyyan wa la mahruma. اللهم ادع لنا في مقامنا هذا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا طالب علم إلا نجحته وفقته ولا مريض إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ونستحفظك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا ارزقنا أبناءنا وذرياتنا
إلى زيارة بيتك المعظم وزيارة رسولك المكرم في هذا العام وكل عام بأحسن الحال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita ikuti bersama kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Abdul Rahman Rojali, semoga kita dapat mengambil manfaat dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang belum selesai mungkin yang akan datang akan diteruskan ya Ustaz. Mari kita tutup acara kajian pada hari ini dengan membaca hamdalah dan ditutup dengan doa sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.